semua, kami mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, kelas G 2017, ingin mempersembahkan video yang berisi kurikulum 1964. Video ini disusun oleh Anita, Ajeng Reza, dan Khoirunisa Tanjung. Kurikulum 1964 ini memiliki bentuk pengelompokan anak. Yang pertama, kelas TK bagi anak yang berumur kurang dari 5 tahun, lalu ada kelas persiapan bagi anak yang berumur lebih dari 5 tahun. Pada masa peralihan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu dan contoh agar memudahkan guru melaksanakan kurikulum ini. Masa peralihan adalah daftar kesibukan yang terpimpin yang disusun secara harian dan digunakan setiap pengelompokan anak. Terhitung sejak tahun 1947 hingga 2013, Indonesia sudah 11 kali mengganti kurikulum. Jenis sekolah yang menggunakan kurikulum ini adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Tahun 1962, kurikulum diubah. Perubahan terjadi dalam struktur kurikulum, mengikuti struktur yang disebutkan dalam Pancawardhana untuk sekolah dasar, nama baru untuk sekolah rakyat. Untuk pengelompokan anak, menurut kurikulum 1964, pada masa peralihan pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu dan contoh. Video ini terdiri dari inti kurikulum, ajaran kurikulum, metode pembelajaran, jenis sekolah, sistem evaluasi. Pertama-tama kita akan melihat bagaimana mengenai inti kurikulum 1964. Kurikulum 1964 dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang terdiri atas pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Ajaran kurikulum. Tujuan pendidikan berubah dari menghasilkan manusia yang susila dan demokratis menjadi manusia susila yang sosialis dan pelopor dalam membela Manipal Usdek. Hal ini sebagaimana sudah digariskan oleh pemimpin besar revolusi Bung Karno. Dan sebagai dampak dari hal tersebut, maka untuk pendidikan SD maksud dan tujuannya diarahkan kepada mendidik dan membentuk kebiasaan sesuai dengan sifat-sifat manusia sosialis Indonesia.
Selanjutnya, adanya mata pelajaran civics yang diarahkan untuk pembentukan warga negara yang bercirikan manipol Uzdek. Civics menjadi mata pelajaran yang mengemban pendidikan ideologi bangsa, dan ini merupakan awal dari pendidikan ideologi dalam kurikulum. Jadi, civics ini dimasukkan dalam struktur kurikulum dengan nama perkembangan moral. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode pembelajaran pada kurikulum 1964. Dalam pelaksanaan kurikulum terdapat petunjuk bahwa keberadaan anak didik lebih efektif, tetapi masih dalam bimbingan pendidik atau guru. Cara belajar dijalankan dengan metode yang disebut gotong royong terpimpin. Metode ini dinamakan gotong royong terpimpin karena sesuai dengan tujuan pendidikan. Sifat yang terutama harus dikembangkan oleh peserta didik meliputi gotong royong, susila dan budi luhur, menghormati hak orang lain, kesopanan, hidup sehat, mengembangkan daya cipta, keberanian berbicara, mengenal dan taat pada peraturan yang berlaku. Di samping mata pelajaran Wardana dikenal juga Krida. Pada hari itu, semua siswa bisa berlatih menurut bakat dan minat yang dia sukai. Terakhir, kurikulum sekolah dasar tahun 1964 dapat dikategorikan sebagai correlated curriculum. Hal ini tampak dari kurikulum masa ini yang mengarahkan anak didik untuk terjun ke dunia kerja. Seperti pemerintah yang menyediakan sekolah kejuruan, sehingga dalam pembelajarannya siswa sudah menjurus sesuai dunia kerja yang ia minati dan akan ia masuki. Begitupun dengan jenjang SMP, sebetulnya pemerintah sudah menyediakan pembelajaran yang mengarahkan terhadap dunia kerja, meskipun tidak sesuai atau tidak sepenuhnya sebanyak sekolah kejuruan. Berikutnya adalah jenis sekolah yang menggunakan kurikulum 1964. Yang pertama, taman kanak-kanak, lalu sekolah dasar, lalu sekolah menengah pertama, lalu sekolah menengah atas. Pada taman kanak-kanak atau TK, bentuk pengelompokan anak menurut kurikulum 1964 dibagi menurut umur. A. Kelas TK bagi anak yang berumur kurang dari 5 tahun. B. Kelas persiapan bagi anak yang lebih dari 5 tahun. Pada masa peralihan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu dan contoh agar memudahkan guru melaksanakan kurikulum ini. Salah satu contoh yang disiapkan pada masa peralihan adalah daftar kesibukan yang terpimpin, yang disusun secara harian dan digunakan untuk setiap pengelompokan anak, yaitu pada kelas persiapan, kelas taman kanak-kanak A dan B. Lalu, sekolah dasar atau SD.
mengikuti struktur yang disebutkan pada Pancawardhana untuk sekolah dasar atau nama baru untuk sekolah rakyat. Yang pertama dalam Pancawardhana adalah pengembangan moral yang terdiri dari mata pelajaran pendidikan kemasyarakatan, lalu pendidikan agama atau budi pekerti. Yang kedua, pengembangan kecerdasan. Mata pelajarannya adalah bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Lalu, yang ketiga adalah pengembangan emosional atau artistik, yaitu mata pelajaran pendidikan kesenian. Yang keempat, pengembangan keprigelan, mata pelajaran pendidikan keterampilan. Yang kelima, pengembangan jasmani, yaitu mata pelajaran pendidikan jasmani atau kesehatan. Selanjutnya, jenjang SMP atau sekolah menengah pertama. Berbeda dari kurikulum SD, kurikulum SMP 1962 ini terdiri atas kelompok dasar, kelompok cipta, kelompok rasa atau karsa, dan krida. Kelompok dasar mengembangkan manusia Manipal Yusdek, terdapat mata pelajaran sivik, bahasa Indonesia, sejarah kebangsaan, ilmu bumi Indonesia, pendidikan agama, dan pendidikan jasmani. Kelompok cipta terdiri atas mata pelajaran keilmuan atau sejarah dunia dan ilmu bumi dunia, serta ilmu administrasi. Perubahan lain yang terjadi pada kurikulum SMP adalah penghapusan pembagian atau jalur studi A dan B. Sejak saat ini, SMP menjadi pendidikan umum atau general education yang diperuntukkan bagi semua orang. Hal ini diperkuat dengan adanya peraturan pemerintah mengenai wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, jenjang sekolah pada kurikulum 1964 yaitu SMA. Terjadi perubahan dalam penjurusan. Sebelum tahun 1961, sebuah SMA ditentukan sebagai SMA A, SMA B, dan SMA C, di mana A adalah sastra, B adalah ilmu pasti dan alam. Sehingga seorang tamatan SMP memilih SMA mana yang ingin dimasukinya ketika ia mendaftar ke sekolah tersebut. Sejak tahun 1961, pembagian tersebut baru dilakukan setelah seseorang masuk ke SMA, dan pada akhir tahun akademik kelas 1, yang bersangkutan dinyatakan naik ke kelas 2 jurusan A, B, atau C. Nama jurusan A, B, dan C pun diganti dengan istilah budaya, sosial, serta ilmu pasti dan pengetahuan alam. Kurikulum yang dikembangkan untuk SMA adalah kurikulum akademik yang mempersiapkan tamatannya ke perguruan tinggi walaupun tetap memperhatikan mereka yang akan memasuki dunia kerja. Untuk mereka yang berminat memasuki dunia kerja, maka pemerintah menyediakan sekolah kejuruan seperti SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, SKKA, Sekolah Kependidikan Keterampilan Atas, STM, Sekolah Teknik Menengah, SGA, Sekolah Guru Atas, SMOA, Sekolah Menengah Olahraga Atas.
Sistem evaluasi. Penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum 1964 mengubah penilaian di rapor bagi kelas 1 dan 2 yang asalnya berupa skor 10 sampai dengan 100 menjadi huruf A, B, C, dan D. Sedangkan bagi kelas 2 hingga kelas 6 tetap menggunakan skor 10 sampai dengan 100.